Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk menjelaskan mengenai hasil resume dari kelompok kami yang disusun oleh saya sendiri, Dikir Fajar, kemudian ada Mas Perwijaya dan Balulu. Pada presentasi ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai software Arduino IDE. Untuk itu, software ini adalah berfungsi untuk memprogram dan mengunggah kode ke board Arduino, kemudian juga ke modul microcontroller. Adapun di sini contoh microcontroller yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah microcontroller jenis Arduino Uno sendiri, kemudian juga ada ESP32, kemudian ada ESP8266, dan yang terakhir yaitu adalah Node MCU. Sebenarnya masih banyak, tapi ini beberapa yang kita tampilkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai toolbar yang bisa kita gunakan pada software Arduino IDE ini. Yang pertama yaitu ada tombol verif, di mana tombol ini kita bisa fungsikan sebagai mengkomplikasi program yang sedang dikerjakan. Kemudian selanjutnya ada tombol upload, di mana tombol upload ini berfungsi untuk mengkomplikasikan program dan mengupload ke microcontroller. Yang ketiga yaitu ada tombol news. Ini berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Jadi kalau misalkan praktikan ingin membuat lembar kerja baru, ini dapat menggunakan tombol news. Kemudian selanjutnya ada tombol open. Open ini biasanya digunakan untuk membuka program yang sudah kita kerjakan atau buat sebelumnya. Selanjutnya ada tombol save. Ini berfungsi untuk menyimpan program yang sudah kita kerjakan. Dan yang terakhir yaitu ada tombol stop, tentunya untuk menghentikan serial monitor yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya terdapat Blink yang merupakan platform perangkat lunak untuk membangun aplikasi Internet of Things yang memungkinkan untuk kontrol dan pemantauan perangkat dari aplikasi smartphone. Nah, di Blink ini bisa dihubungkan ke microcontroller dari Arduino Uno, ESP32, ESP8266, Node MCU, dan Raspberry Pi. Dan terdapat fitur utama dari Blink yang interface dari Blink ini dirancang agar memudahkan pengguna untuk mengontrol dan memantau perangkat IoT secara interaktif langsung dari smartphone-nya. Dan untuk fiturnya itu ada drag and drop interface. Pengguna jadi bisa menambahkan komponen seperti tombol, slider, grafik, dan notifikasi dengan mudah. Nah, di Blink ini juga terdapat widget interaktifnya, yaitu button untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, ada touch yang menampilkan data seperti suhu atau kelembapan, ada grab untuk menunjukkan data sensor secara real time, dan ada LED juga sebagai indikator status perangkat tersebut. Nah, untuk dashboard dari web Blink ini, platformnya berbasis browser yang memungkinkan pengguna untuk memantau, mengelola, dan mengontrol perangkat IoT secara real time dari mana saja. Nah, tampilan real time ini, data dari sensor langsung tampil di dashboard tersebut. Dan yang kedua ada manajemen perangkatnya, bisa menambahkan, mengatur, atau menghapus perangkat IoT. Kemudian yang ketiga, pengaturan otomasi yang dapat untuk membuat aturan atau otomatisasi atau automation rules. Dan yang terakhir ini atau yang keempat ada pemantauan data untuk melihat grafik dan log aktivitas perangkat tersebut.
Selanjutnya ada Node MCU yang merupakan salah satu jenis node microcontroller yang populer digunakan dalam proyek IoT. Nah, Node MCU ini didasarkan pada chip ESP8266 yang memiliki kemampuan Wi-Fi built-in dan dapat diatur juga menggunakan perangkat lunak pemrograman seperti Arduino IDE atau Lua. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian pimpin dari Node MCU. Yang pertama itu ada ADC atau analog digital converter, itu digunakan untuk membaca sinyal analog. Rentang tegangannya itu masukkan 0 sampai 1 volt. Terus nilai output digitalnya itu ada 0 sampai 1013, itu 10 bit. Terus ada RST itu berfungsi sebagai mereset modul atau bisa juga dihubungkan ke tombol push button. Selanjutnya ada enable, ada chip enable yaitu untuk mengaktifkan chip ESP8266. Terus ada aktifkan yaitu untuk menghubungkan ke 3 volt untuk menghidupkan. Terus selanjutnya ada GPIO 16G0, itu bisa digunakan untuk membangun ESP8266 dari deep sleep. Terus juga bisa dipakai sebagian pin digital biasa. Selanjutnya ada GPIO 14 Node 6 dikenal sebagai SPI atau CLK, itu bisa digunakan untuk komunikasi SPI sebagai clock. Terus ada GPIO 12 atau D6 dikenal juga sebagai SPI MISO, juga bisa untuk membaca data dari perangkat SPI-nya. Selanjutnya ada GPIO 13 atau D7 dikenal sebagai SPI MOSI atau World CTS, yaitu untuk mengirim data ke perangkat SPI, lalu bisa digunakan sebagai pin digital atau Word node. Terus ada VCC atau 3.3 volt dikenal sebagai SPI MOSI atau World CTS, terus dikenal sebagai sumber tegangan utama untuk ESP8266, lalu juga harus 3.3 volt, jangan menghubungkan ke 5 volt karena bisa merusak chip. Baik, presentasi yang sudah kami jelaskan. Sekian dari kami presentasi pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kami jelaskan bisa menambah nilai untuk praktikum pada modul 5 ini. Mohon maaf jika ada penyampaian ataupun kata yang kurang berkenan di hati kakak Aspak dan Bapak dosen. Mohon dimaafkan ya Pak, Mas, Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.